Halo semuanya, selamat datang di channel Eleven Story. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas manga NN no Shogotai atau biasa dikenal dengan nama Fire Force. Lebih tepatnya di chapter 93. Nah, buat kalian yang belum baca manganya, silahkan dibaca dulu supaya nyambung dengan ceritanya. Tapi buat kalian yang mager bacanya, kalian datang di video yang tepat karena aku akan membahas 3 poin penting dari manga NN no Shogotai atau Fire Force chapter 93. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini agar lebih bersemangat lagi ngupload videonya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Nah, jadi chapter yang akan aku bahas kali ini adalah sambungan dari animenya. Ya, sebenarnya ada sih beberapa chapter setelah anime sebelum chapter ini. Hanya saja chapter-chapter itu nggak terlalu nyambung dengan cerita utamanya. Ya, bisa bilang cerita sampingan gitu untuk senang-senang ya, atau hiburan. Jadi aku memutuskan untuk membahas langsung ke inti ceritanya saya. Ya, di chapter sebelumnya Shinra ditugaskan oleh Komandan Obi untuk bertemu dengan Komandan Ak, yaitu pemimpin pasukan pemadam yang keempat, untuk mencari tahu sesuatu lebih detail tentang kekuatan Shinra. Nah, lokasi dari markas pemadam keempat adalah sekolah tempat pelatihan pasukan pemadam spesial di mana Shinra pernah bersekolah di tempat itu. Di sini kita mengetahui bahwa awalnya Shinra ingin masuk ke pasukan 4, tapi dia malah dikirim ke pasukan 8. Ya, awalnya dia takut akan hal itu, tapi ternyata setelah bergabung dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal dan bahkan menikmati gitu kan di pasukan 8 yang orang-orangnya tuh mantap gitu. Nah, sesampainya di sekolah lamanya itu dia bertemu dengan gurunya, instruktur Pan, dengan cara berbicara yang menggunakan fluidnya yang khas, dan beberapa teman yang membencinya. Salah satunya Karin yang langsung mengejek Shinra. Setelah dibalas oleh Shinra, Karin langsung memegang bajunya seakan mengajak duel. Tapi Shinra langsung membantingnya karena Shinra di pasukan 8 sudah terlatih dengan hal-hal seperti ini. Saat teman-teman yang lainnya ikutan marah, ada seorang teman lama Shinra yang merupakan murid terbaik di kelasnya, yaitu Ogun. Karena Shinra nggak punya teman di sini, dialah satu-satunya teman Shinra. Dan juga Arthur, ya nggak dianggap teman juga sih sama si Shinra. Setelah kegaduhan tadi, Pan menyuruh para muridnya untuk sit up 100 kali dengan isyarat fluidnya itu. Dan dia memutuskan untuk mengantar Shinra kepada Komandan Ark. Dan di sini kita mengetahui ada beberapa fakta dari Komandan Ark. Yang pertama adalah pasukan ini terkenal tidak menerima orang luar. Tapi untung saja pasukan 8 dibantu dengan Kapten Asako selaku cucu dari Komandan Ark. Dan fakta selanjutnya adalah Komandan Ark berubah setelah mendapatkan luka di wajahnya. Ya, ini dibilang sama cucunya gitu kan, dan cucunya dengar dari orang lain gitu. Dan fakta terakhir adalah Komandan Ark itu terlahir sebagai pemimpin dan dia naik pangkat sebagai pemadam biasa sebelum memimpin pasukan 4. Dan mereka semua sangat menghormatinya bahkan sampai sekarang. Sebelum menemuinya, dia berpesan bahwa dia ingin berbicara berdua dengan Shinra terlebih dahulu. Chapter ini pun diakhiri dengan perbincangan singkat Komandan Ark dan Shinra. Baiklah, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Tapi sebelum close video ini, aku bakalan bacain beberapa komentar dari kalian dulu. Oke, pertanyaan pertama dari Muhammad LD. Bang, pas Hinata sama Kageyama udah 2 and the years, kok nggak diliatin di manga bang? Ya, jadi ini 2 and the years maksudnya Hinata kelas 2 kan. Ya, jadi setelah mereka kalah sama Kamomeda itu langsung di skip bro. Hinata udah tamat sekolah dan dia pergi ke Brazil gitu. Ya gitulah, time skip gitulah. Gue pun juga penasaran gitu tentang Hinata yang kelas 2 gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sanskoy. Pertandingan Karasuno versus Inarizaki ada di chapter berapa? Nanya mulu yang ini. Tak kenapa nanya 249 bro. Ya itu kok nggak salah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Renz. Bang Oikawa gimana kabarnya habis kalah lawan Karasuno dan apa dia masih lanjut main volley? Masih bro, dia sekarang udah ada di Argentina kalau nggak salah. Yes, Argentina ya, main di sana gitu. Oke,
Pertanyaan selanjutnya dari Arpian saja. Kira-kira anime Haikyuu jika ditambah dengan manganya udah berapa season ya? Ya, kira-kira 5 season lah, Bro. 5 season lah gitu. Ya, masih 5 season gitu. Oke. Oke, pertanyaannya dari M Sita Yuli Muhtarom. Backsound judulnya apa, Bang? Ya, jadi backsound yang kupakai untuk sekarang-sekarang judulnya tuh Velo Train ya. Kalian bisa cari di audio library YouTube. Oke, alright. Pribadi MC Yuli Mutaron. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Christopher Eka Gunawan. Bang, pertandingan Black Jackal versus Alders sampai 5 set kah? Enggak, Bro. Ini pertandingan biasa, pertandingan liga, bukan pertandingan final. Penyisihan grup gitu. Jadi ya 3 set aja gitu. Oke, Christopher. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dandi Suharyadi. Bang, menurut lu season 4 ini sampai time skip atau sampai Karasuno kalah pas lawan Kamomedai gitu? Ya kayaknya nggak sampai time skip gitu. Sampai Karasuno kalah lawan Kamomedai atau Karasuno menang lawan Nekoma gitu. Kita nggak tahu. Ya kayaknya Kamomedai lah, kalau lawan Nekoma menang itu nanggung ya. Oke, Dandi udah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Maulana. Bang, kalau Benke yang pas Hinata sebut di S3 itu siapa sih, Bang? Penasaran gua masih Benke itu. Jadi Benke itu ya yang dibilang sama Hinata tuh kan, yang dia kira Benke itu adalah Ohiro Leon gitu, salah satu wing spiker dari Shiratorizawa. Tapi sebenarnya Benke itu kayak salah satu legenda di Jepang lah, gue kurang tahu apa itu, tapi kayak sejenis orang-orang yang kuat lah gitu. Alright. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ical Gaming 07. Bang, gue berpendapat kalau Ushijima tuh terinspirasi dari Yuji Nishida, pemain timnas Jepang muda. Soalnya sama-sama Kidal juga sering melakukan pukulan lurus. Soalnya gue juga fansnya Nishida sih, hehe. Gimana menurut lu, Bang? Sukses terus ya, terima kasih bro. Ical Gaming. Jadi saya itu nonton Haikyuu doang gitu, nggak nonton pertandingan volley atau apalah gitu. Ya begitulah gitu, karena ya nggak tahu ya, nggak nonton. Jadi aku nggak tahu Yuji Nishida. Ya menurutmu mirip ya, mirip lah berarti gitu. Dan ini kayak Yuji Nishida nih banyak gitu yang notice, tapi aku nggak tahu. Oke, sorry ya Ical Gaming. Oke, pertanyaannya dari Fit Fit TRH Ilham. Bang, setelah Hinata pulang dari Brazil, apakah lompatannya tambah tinggi, Bang? Oh, so pasti jelas. Kalau yang naik buat kalian yang nanya baca manganya di mana, gua udah, aduh, tolong lah ya, udah gua bikin lo videonya. Silahkan cek aja di trailer channel lagi, bahkan ini jadi trailer channel masih banyak aja yang nanya, Bang baca manga di mana, Bang baca manga di mana gitu. Oke, pertanyaan dari Rian Prastio. Min, menurut gua nanti Oikawa akan muncul dengan perubahan yang besar juga. Bisa jadi spiker set atau setter yang berimbang dengan Kageyama. Menurut lu gimana? Ya, kalau jadi spiker sih tidak mungkin ya, bukan, maksudnya 90-10% lah gitu. Kageyama menjadi spiker, tapi kalau misalnya jadi setter dan kemampuannya berkembang itu mungkin saja gitu. Mungkin saja gitu. Jadi gua sangat berharap kemunculan Kageyama nanti ke depannya. Oke? Dan Prasetyo. Oke, pertanyaannya dari Ubek Haryadi. Dikarenakan saya nggak ngikutin manganya, jadi saya tergerak untuk bertanya, apakah Karasuno bisa juara nasional, Bang? Kalau emang juara, pas Soyo kelas berapa? Nggak, bro. Prestasi tertinggi Karasuno itu pas generasi Soyo, itu adalah masuk semifinal dan jadi juara 3 di pertandingan nasional. Udah, itu prestasi tertingginya. Jadi mereka nggak pernah juara nasional gitu. Itulah pada masa Soyo ya, pada masa Soyo. Nggak tahu masa kedepannya apakah bisa atau tidak. Gitu, Ubek. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Brand_9. Itachiyama kalah sama siapa atau belum kalah? Itachiyama udah kalah sama Inubushi gitu. Alright bro. Di per 8 lah sama gitu, kalah kayak Karasuno gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari WWK Nanda. Min, mau tanya Haikyuu to the Top Part 2 kapan rilisnya ya? Banyak yang bilang Juli ya, kira-kira seperti itulah, Juli atau Oktober something. Alright. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Chandra Adi Winata. Bang, yang juara nasional siapa, Bang? Tidak tahu, tidak ada. Yang tahun lalu sebelum ini Itachiyama. Tapi untuk sekarang ya, aku udah buat prediksi bahwa Fukurodani yang akan menang juara nasional.
untuk kali ini gitu. Alright. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andika Saputra. Kapan keluar chapter Tubang? Nah, maksudnya apa nih? Kapan keluar chapter terbaru ya? Biasanya hari Sabtu atau Jumat gitu, nggak tahu ya, nggak tentu nih antara hari Sabtu atau Jumat, tergantung lah, tergantung siapa kalian baca manganya di mana gitu. Tapi ini dari aku record video ini, manganya belum keluar gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Taufik Fajar. Bang, emang bener Haikyuu tamat? Enggak bro, masih berlanjut Taufik Fajar. Oke lah, mungkin segitu aja dulu pertanyaan dari kalian. Terima kasih ya sudah bertanya dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.